Disebutkan bahwasanya kustul hindi bermanfaat untuk diddu auramid dam, yaitu leukemia, kanker darah. Ini sebagaimana jurnal dari penelitian Lee and G, ya, sekitar tahun 2001 sudah diteliti kustul hindi, jauh-jauh sebelum COVID ada. Kemudian juga lahu ta'thir waqi diddi auramil burstata haitsu qatala khalaya sarataniyah. Dia mempunyai dampak efek sebagai anti kanker pada prostat dan membunuh sel-sel kanker pada prostat. Ini diteliti oleh Kim R.M. John C. dari Cina tahun 1991. Ya, mereka sudah meneliti apa yang disampaikan Nabi. Ya, orang non-Muslim pun sudah meneliti jauh-jauh ya sebelum musim pandemi. Juga disebutkan bahwasanya kustul hindi diteliti juga oleh Kim A.R. juga Cho tahun 2004. Disebutkan bahwasanya manfaat kustul hindi juga apa? Tuqawi al-mana'ah, menguatkan antibodi imun, wa tazidu fi intaji aksid, ya, untuk menghasilkan apa? Di antaranya asid nitrik, ya, untuk menghambat terjadinya apa? Pertumbuhan sel-sel kanker. Pertumbuhan sel-sel kanker. Juga di antaranya disebutkan dalam jurnal Hong Jiye, dibahas dalam lung cancer tahun 2010, ternyata kanker paru-paru ya juga bisa menggunakan kustul hindi. Ya, seratani fil khalaya sarataniyah mithl khalaya auramir ri'ah. Kanker paru-paru. Ya. Ini juga bisa menggunakan kustul hindi. Nah, berikutnya juga disebutkan kustul hindi diddu iltihabat, untuk melawan inflamasi. Untuk melawan inflamasi sebagai apa? Anti-inflamasi. Ya, disebutkan oleh Jung Iha tahun 1998. Ya, kalau ada radang-radang, ya dia gunakan apa? Kustul hindi. Ya, kustul hindi. Kemudian juga diantaranya kustul hindi memberikan manfaat sebagai apa? Al-waqi lil kibd, untuk menjaga liver. Terutama banyak kasus liver seperti fatty liver. Fatty liver sebenarnya apa? Dinginnya paru-paru. Termasuk terus jaundice, ya, mata kuning. Kenapa? Ada sumbatan antara empedu dan liver. Sumbatan ini karena apa? Di antaranya karena dingin dan dahak pada liver. Sedangkan kustul hindi untuk mengusir dahak. Dan mayoritas penyakit di tubuh manusia karena dingin dan dahak. Sebagaimana disebutkan As-Suyuti dalam hadis yang lemah. Ya, inna aktsar marudhi bisababi al-bard aw at-tukham. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan karena dingin atau dahak. Hadis ini lemah, tapi maknanya benar menurut ilmu kedokteran Arab klasik. Makanya yang panas-panas seperti kustul hindi ini sangat bermanfaat, bahkan untuk sekian banyak penyakit, karena mayoritas penyakit sifatnya dingin. Dan pilihan kustul hindi untuk menghilangkan, menetralkan yang dingin-dingin. Kemudian diddul qurhah wa mudirul ifrazi safra, dia sebagai anti dari qurhah, luka. Kalau ada luka-luka pakai kustul hindi. Kalau ada luka bisa juga pakai minyak kustul hindi. Juga untuk apa? Untuk mengekskresikan apa? Ifrazi safra, melancarkan keluarnya safra. Safra itu seperti bilirubin, cairan kuning yang dihasilkan di empedu liver. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan, kita ringkas saja, lebih panjang lagi sebenarnya. Diddu at-tashannujat, untuk mengobati kejang. Termasuk kalau kejangnya karena uap, maka kustul ini sangat cocok. Imam Bukhari membuat judul dalam Kitabul Mardha, dibuat judul Babu Fadli Man Yusra Minar Rih, bab keutamaan
orang yang kejang karena kena angin. Angin itu uap panas. Ya, dan dihilangkan, diusir salah satunya dengan kustul hindi. Ya, dengan kustul hindi. Makanya ada orang yang kena ayan, kena pusing itu karena angin. Vertigo, migrain karena angin. Sampai Imam Bukhari membuat judul ya Al-Hijamah minasyaqiqa was-suda'. Nabi pernah minta bekam karena apa? Pusing. Syaqiqa itu pusing separuh, migrain. Suda' pusing kepala semua. Kalau vertigo, dauron, berputar. Ini istilah sudah ada di masa silam. Ini menunjukkan Imam Bukhari juga paham apa yang dimaksudkan Nabi SAW. Ya, juga uap panas di kepala tadi juga menimbulkan diantaranya tashannuj, kejang. Juga menimbulkan al-falij wal-liqwah, termasuk bel palsi dan stroke. Juga bisa karena uap panas. Kemudian ta'thiruhu ala wadha'ifil mi'dah. Ya, disebutkan pula dalam jurnal Chen SF tahun 1994 bahwasanya kustul hindi untuk mensemangatkan lambung. Lambung kita kalau banyak dahak, kerjanya lambat. Kalau lambung kita banyak dahak, lembab, kepala berat, mata kabur. Makanya Ibnu Qayyim menasihatkan, dinukil dari raja yang ada di masa silam, kata Ibnu Qayyim, ya, wasiatnya apa? Setiap pekan Anda muntahkan apa? Anda gunakan terapi muntah, keluarkan dahak dari lambung, dirangsang untuk muntah. Ya. Fa ini diantaranya dia menguatkan lambung. Ada istilah dalam kedokteran modern, istilah gastroparesis. Otot lambung lemah. Kenapa? Kita salah pola makan. Sering minum air dingin. Habis makan langsung minum, sambil makan sambil minum, sering minum es.